Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lianingsih. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Pengertian filsafat spiritualisme. Spiritualisme merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan kerohanian, lawan dari materialisme. Karena itu, spiritualisme mendasari semua yang ada di dalam terdiri dari ruh, sukma, jiwa yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruangan. Filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan dan perekat kembali berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Filsafat berkembang sesuai dengan perputaran dan perubahan zaman. Sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita dalam kategori filsafat spiritual kuno. Kira-kira 1200 sampai 1000 sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga Sapritama yang lahir di tepi sungai yang ditolong Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja-Raja Ahmania. Yang pertama, Timur Jauh. Yang termasuk wilayah Timur Jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di Jepang berkembang Shintoisme. Begitu juga Cina berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Hindu adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang, sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal atau reinkarnasi. Selanjutnya, Buddha. Pencetus agama Buddha ialah Siddhartha Gautama. Sebagai akibat dari ketidakpuasannya terhadap penjelasan para guru Hinduisme tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Setelah melakukan hidup bertapa dan mediasi selama 6 tahun, secara tiba-tiba dia menemukan gagasan dan jawaban dari pertanyaannya. Gagasan-gagasan itulah yang kemudian menjadi dasar agama Hindu. Selanjutnya, Taoisme. Pendiri Taoisme ialah Lao Tse, lahir pada tahun 604 sebelum Masehi. Tulisannya yang mengandung makna filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Tao ada di mana-mana tetapi tidak berbentuk dan tidak pula diraba, tidak dapat didengar. Manusia harus hidup selaras dengan Tao dan harus bisa menahan nafsunya sendiri. Kemudian Shinto. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang sejak abad ke-19. Shinto telah mendapat status agama resmi negara yang menitik beratkan pemujaan alam dan pemujaan leluhur. Agama Shinto memiliki banyak upacara keagamaan. Yang kedua, Timur Tengah, yaitu Yahudi. Yahudi berasal dari nama seorang putra Yakub, Yahuda, putra keempat dari 12 orang bersaudara. Pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 1000 sampai 150 sebelum Masehi. Kemudian Kristen. Pengikut agama Kristen pada waktu itu tidak ubahnya seperti pengikut agama lain, yaitu dari golongan rakyat jelata. Setelah berkembang, pengikutnya pun merambah ke kalangan atas, ahli fikir atau filosof, dan kemudian para pemikir. Atas kemajuannya ini, zaman ini disebut zaman patristik. Selanjutnya yang ketiga, Romawi dan Yunani. Antromorfisme. Antromorfisme merupakan suatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan atau pencipta dengan sifat yang ada pada manusia. Selanjutnya, kemudian pemikiran filsafat Yunani kuno. Hingga abad pertengahan, suatu pandangan teoritis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan, di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga lahirnya filsafat Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunanilah pemikiran ilmiah mulai tumbuh.
terutama bidang filsafat pendidikan. Selanjutnya, pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates 470-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang belajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Kemudian, pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato 427-347 sebelum Masehi. Menurut Plato, pendidikan itu sangat penting perlu untuk dirinya selaku individu maupun warga negara. Negara wajib memberikan pendidikan pada setiap warga negara. Namun demikian, setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai dengan jenjang usianya. Aristoteles 367-345 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya sehingga ia memerlukan dukungan-dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik itu mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi adalah hidup spekulatif.